Em, saya kemarin minta papa saya untuk segera datang dari Kuningan, Jawa Barat, karena ini udah sangat krusial banget. Dia mengklaim membesarkan Vincent. Ya, Kan anak saya sendiri yang ini yang menjadi figurin. saya dari 2016 bikin klaim, bukan bikin klaim saya 2016 itu menjual skincare, jadi bidan di Puskesmas Cilimus, menjual skincare 3 paket untuk diri saya sendiri pakai, untuk coba pakai kayak gimana skincare saya jual. Akhirnya untungnya saya pakai untuk diri saya, akhirnya laris, alhamdulillah. Dan alhamdulillah, terima kasih sama Pak Randy, dijembatani rezeki ya, dijembatani rezeki. Tidak boleh ada yang di-cut ya, apapun omongannya tidak boleh ada yang di-cut, karena ini hak saya juga, hak seorang wanita dan seorang ibu yang dimana diduga akan diambil hak asuh anaknya. Setelah itu saya terima kasih dijembatani oleh Pak Randy. Waktu itu diberikan pinjaman. Kamu mau nggak aku kasih pinjaman 16 juta? Tapi kamu nggak balikin ya selama 2 minggu. Aku pikir dulu waktu itu. Aku pikir, oh kayak soal gede duitnya 16 juta. Akhirnya saya memberanikan diri untuk meminjam. Nggak sampai 2 minggu, alhamdulillah uangnya sudah dikembalikan pada Pak Randy Satria Putra. Jadi Pak Randy Samuel ya yang dikenalnya. Juga ada saksi, mungkin boleh kita cari aja Wadai, cari aja Abon, saksi dari mantan pegawai sepatunya Pak Randy ya. Saya itu waktu di 2016 ya, itu waktu masih di Kuningan, pindah ke Tangerang itu menggunakan mas kawin yang dijual oleh dirinya sendiri untuk pindahan ke Tangerang, kontrak di Pondok Bar. Ikhlas kok hidup dunia akhirat. Dan sebelumnya mohon maaf, saya bukan mau ngombar aib suami saya, tapi dia sendiri yang membongkar aib saya di depan anak saya. Ya, saya tidak pernah malu. Saya dibilang juga selingkuh, dan kalau saya jahat, ya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut dulu ceritanya. Dimana waktu itu saya pindah ke Tangerang, Pondok Bahar. Di situ saya dikasih cuma lahan segini nih. Ada saksinya Wadai Desta Dayat masih hidup. Saya cuma pengen membuktikan bahwa Wadai pernah nonjok Randy gara-gara dia KDRT ke saya. Masih hidup orangnya, masih kerja di saya. Desta 10 tahun kerja di saya. Kayak gimana hidup saya selama ini menutupi couple goals. Oke, saya dikasih ruangan apa Pak? Waktu itu kayak gini ya, ruangan kan ada dapur, terus ada tempat cucian piring itu. Saya dikasih ruangan itu doang. Distributor waktu itu saya tidak melupakan jembatan rezeki saya. Akhirnya saya 2020 beliau punya rumah beliau ya Pak Randy ya, dari Sejak Project, tapi tidak ada DP sama sekali. Itu nyicil rumah berapa kali, akhirnya tidak mampu karena kena corona. Itu tuh sudah terbentuk Glamshine, tapi saya cuma dikasih lahan segini, sedangkan lahan dia banyak. Terus Mama maafin aku ya Pak. Terus akhirnya saya bilang ke suami saya, pada saat itu suami saya, saya bilang kalau ngapain duit misah-misah, kayak kompetensi, atau kita juga buat masa depan Noah. Akhirnya kita bareng usaha Glamshine ya. Tapi di tengah perjalanan terjadi banyak hal yang mungkin saya nggak akan spill hari ini ya. Diduga adanya penggelapan saham, diduga benar ya Pak, diduga adanya penggelapan saham, dan saya semua punya buktinya. Saham saya tadinya 60% dibuat menjadi 15% ya, diduga ya, tapi saya tidak mau spill terlalu banyak kalau yang itu. Kalau dia, dan gini deh, saya mau tanya sama kalian, siapa sih yang mau terlahir gendut? Siapa sih yang mau tampil gendut, betul nggak?
Betul tidak? Habis lahiran di media dibilangnya suami cinta istri apa adanya. Si Reni yang mencintai istri apa adanya. Hasilnya saya jamin apa batin 9 bulan sekali, 1,5 tahun sekali, terakhir 1,5 tahun, 8 bulan sekali. Apakah saya pernah speak up? Saya ditanya wartawan, apakah saya pernah ngumpulin wartawan? Enggak. Saya sakit mental. 6 tahun saya minum psikiater. Saya terakhir aja November, terakhir berapa sorry? Tanya Elsie ada nggak? Di tanggal berapa ini? Dita itu operator. Tanggal 18, ya Allah bentar lagi gajian, ayo kita kerja. Tapi saya juga bukan malaikat yang selalu benar. Saya juga banyak kok salahnya. Dan tadi pagi dia diduga minta berapa, Pak? 30 miliar. Depan apa? Atas alasannya apa? 30 miliar dengan alasan menjaga apa, Pak? Selama 9 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Jadi menjaga istri selama 8 tahun. Padahal itu kan kewajiban. Oke. Cukup ya. Kalau dari kami itu aja. Kalau dari Papa mungkin sebagai orang tua, Ya, saya sebagai orang tua ya, siapa yang nggak cinta sama anaknya ya. Kalau anak begituin ya saya juga nggak enak dong. Diludahin, Diludahin, dibilang badut, dibilang badak. badak. Badaknya udah selesai nih, tinggal gelambirnya dibilang badut. Sedangkan si Neng aja yang cari nafkahnya jauh dari suami, harusnya dia yang hormat dong. Jangan ini. Dia tidur bisa tenang. Kecuali anak saya itu sebagai buruh rumah tangga biasa, nggak bisa menghasilkan dan lain sebagainya. Ini kan terbalik, Neng yang ini. Harusnya dia introspeksi diri lah. Gua ini sudah sampai sejauh mana ini istri gitu kan. Jangan sampai menginjak-injak anak saya gitu sebagai mencari nafkah yang paling besar gitu kan. Tapi Pak akhirnya merasa menyesal nggak sih Pak? Siapa? Akhirnya Bapak merasa Yes. menyesal nggak sih dengan adanya kejadian ini gitu? Ya, Pas saya- dulu menyerahkan anak Bapak. Ya dulunya kan belum ketahuan aslinya. Kamera Pak? Dulunya kan belum ketahuan. Setelah berjalan ini baru Awalnya baik. Awalnya kan baik datang. Pas habis nikah sih juga kaget dikasih 20.000 sehari totalnya, pokoknya dikasihnya aku negosiasi akhirnya minta dikasih 140.000 Mbak, karena waktu itu saya juga lagi hamil gede kan, biar dapat seminggu tuh dapat makanan banyak kan di stok kulkas. 10.000-nya itu buat bensin. Saya dari dulu kalau saya dengar bidan ya, demi Allah demi Rasulullah, tanya bidan Bu Teti, saya masih ingat Bu Yeni, Neng kenapa nggak beli sayuran yang di motor aja? Enggak Bu, soalnya enggak mendingan ke pasar. Padahal bohong, kalau di pasar dapat banyak. Saya di jam 3:30 saya ke pasar dengan ambil gede, karena saya cuma dikasih sehari 20.000 buat masak. Total 150.000, 10.000 motor. Saya dari dulu nggak pernah beli baju 2 tahun. Makanya kenapa saya pas punya uang saya beli baju Balenciaga. Maaf ya, saya beli baju branded. Mungkin itu cara peluapan saya. Seperti halnya saya dibilang badut. Badut itu bukan hal yang hina. Badut itu bukan seorang yang koruptor apapun itu. Tidak ada. Dan saya pun di sini tidak malu kan mengakui masa lalu saya atas pengancaman beliau ya Pak. Iya. Karena saya sendiri waktu itu minta rehab ke Pak 2019 ya Pak. 19 ya. 2019 saya nggak kuat, saya mau rehab. Terus ternyata papa saya nyalahinnya suami saya. Kenapa? Dan saya dapatnya dari siapa? Dari tante kandungnya. Saudaranya dia. Papa, mungkin sejauh ini sudah ada obrolan secara kekeluargaan dengan pihak Randy sendiri atau seperti apa perihal masalah case ini sendiri? Kalau dengan keluarganya belum, saya belum bertemu. Atau dengan Randy sendiri ada perbincangan? Ya Randy sih mintanya baik-baik. Cuma dengan syarat dia minta saham 40%.
dengan anak saya mau ngasih 5% karena Karena yang mau- berjibaku itu si Neng, dan yang lain siapa? waktu Yang ngasihin duit siapa? pembuatan PT itu sampai 40% itu tidak terbukti, hanya administrasi aja supaya perusahaan ini bisa berdiri. Harus ada saham kan dari 12 pihak. Dia cuma syarat aja 40%, tapi nol itu nggak ada. Tip-tip lah. Sekarang menuntut. Sekarang mau nuntut semuanya. Ya, jadi kepada semuanya. Nanti kan keuangan bisa inilah membuka itunya ya. Padahal kan dari Grabshare Masuk juga beliau ke juga siapa. alhamdulillah ya, maksudnya kayak bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa ngebangun apiari tanpa sepengetahuan saya, bisa ngebangun rumah kreatif. Yang tidak ada Wadai, nggak panggil dong Wadai, engkongnya sendiri mukulin loh, berani loh engkong kandungnya loh, karena saya dipukulin pada tahun 2000. Dan yang diludahin itu baru beberapa minggu lalu. Disitulah saya melakukan talak. Saya juga nggak tahu, saya nggak ngerti talak ya, tapi saya yang melakukan talak. Dengan situasi yang memanas ini, mungkin Memanasnya sebenarnya enggak kalau dari saya. Bahkan ketika uang saya keluar tanpa sepengetahuan saya di bulan Oktober, November, Desember, ya demi Allah, demi Rasulullah, jam 2 malam saya bersama asisten saya Lina, ya. Tapi sekarang Lina udah gak bekerja, tapi boleh dicari, ada namanya Lina. Mungkin hai, Lina. Akan kata Lina gini, Bunda kenapa nggak speak up aja? Bunda kalau speak up lebih dari Daehan loh. Pada saat itu uang saya keluar, saya bilang gini, nggak apa-apa, aku ikhlas kok. Tapi aku mau jagain uang perusahaan, kata beliau. Tapi masalahnya udah terjadi kalau kamu ngejagain dari awal. Sekalian bayangkan 1,5 bulan ketikus. Kurang lebih 3-4 orang, terakhir 5 orang, Pak. Saya tidak akan dulu sebut itu kejahatan yang paling fatal karena mengandung ke pemerintahan. Kalau beliau mau damai silakan, kalau tidak ya kita akan teruskan. Karena saya ini hak saya. Grabshare dibangun dari darah. Dari dulu saya tidak pernah makan satu beras pun, saya patungan beras sama dia waktu saya nikah. Jadi kepada semuanya yang komen-komen netizen, saya tidak pernah melihat apapun itu. Kalian tidak pernah merasakan jadi saya selama ini gimana. Di media saya kapal goals. mungkin perubahannya di tahun keberapa sih Kak? Dari awal Noah lahir. Dari pas saya gendut. Apa aja yang perubahan apa aja mungkin yang signifikan? Emang watak susah kali ya, nggak tahu. Tuh. Karakter susah, itu aja sih. Cuman kesininya makin lebih ke uang sih. Kalau sekarang udah nggak jarang KDRT sekarang. Kecuali ngeludahin kemarin 3 minggu lalu, 2 minggu lalu, Pak. Yang saya talak dia langsung. Papa tahu mungkin apa yang dialami Cindy sendiri, Gitu. reaksi Papa saat itu? Ya, saya udah sering nasihatin, tapi ya double sih gitu kan. Kayak ini. Cuma karena papa jauh di Kuningan, jadi susah. Paling begitu memanas, papa sini gitu kan. Untuk dikelirkan, tapi ya posisinya dia aja yang bikin ini. Tapi sudah sempat mau kayak mendamaikan atau mungkin Oh udah sering Sering, Pak. sering. mendamaikan gitu. Tapi ya Sekarang cuma udah janji enggak. aja. Sekarang gini. Mau rubah, tapi kan kenyataannya gini lagi. Karena kalau misalkan kalian ibu-ibu di luar sana yang tampil bahagia di depan, di dalam bobrok, di dalam bisa gitu, bukan cuma uang, tapi mental, batinnya rusak. Bagaimana perasaan kalian? Saya tidak peduli dengan omongan kalian ngumbar aib suami atau apa. Saya seperti ini karena dia duluan yang mengumbar aib di depan anak saya. berarti selama ini yang di sosial media itu Bohong, konten. Ya couple goals. Yang suami mencintai diri, istrinya yang gendut. Konten semuanya skrip. Aslinya tidak menafkahi batin, aslinya bilang badak. Mungkin saya juga yang salah.
kita sama-sama introspeksi, evaluasi. Saya juga salah kok, saya juga mungkin terlalu bertanggung jawab ya. Saya soalnya ini, bahkan kata si Elsie itu, bunda tuh pikirin diri bunda sendiri dulu deh dibandingin orang lain. Ya tadi saya pikirin gimana saya menjadi berkah buat orang banyak, itu aja. Situ apalagi huru-hara skincare ya. Ya gimana caranya saya jadi berkah buat orang banyak, hidup saya itu aja. Karena kita benar tahu yang namanya mati, bisa mati siang, bisa mati malam, bisa mati besok. Ya walaupun tampilannya kayak gini, tapi perbuatan baik yang bakal menyelamatkan kita di dunia akhirat, itu aja menurut saya. Kakak sama Randy sudah pisah rumah atau masih satu atap? Serumah ya, satu atap ya, mungkin kadang bisa. Berarti Terus lanjut. Tapi lagi udah pengajuan ke Jakarta Selatan ya. Masukin. Tadinya mau ke Kuningan, cuman Nggak mau. dianya nggak mau, disangkanya manipulasi, mungkin nggak tahu juga. Alasannya jauh gitu kan. Alasannya mobilisasi katanya. Papa mungkin terkait mungkin aset ya, arti kan ini kan perusahaan memang awalnya kan kita tidak tahu seperti apa mekanismenya, mungkin dari notaris Abon dong, panggil dong, notaris Abon. sendiri seperti apa sih pembagian aset saham satu sama lain antara Pasti Cindy kamu dan nyelamatin bapak kamu ya. Randy sendiri. Udah dibilang ke Pak Lukman. Kalau masalah aset nanti bagian keuangan lah yang akan ini meja keuangannya. Uang Sebenarnya- siapa yang masuk, yang dipakai uang. Karena kalau melihat pembangunan Pak siapa Pak Rudi? Pak Rudi? salah saham waktu pembentukan perusahaan itu 40% itu nggak ada uangnya gitu. Cuma persyaratan administrasi aja bahwa itu harus ada 40% dari direkturnya kan. Yang ini kan direkturnya. Kalau anak saya komisarisnya apa-apa. gitu kan. Tapi waktu itu disaksikan oleh Bapak ya? Hah? Saat pertama itu ada saksinya, ada Bapak nggak sih Kak? Atau Oh, saya nggak waktu itu nggak ada masih di Kuningan. Tapi Jadi sepertinya ada. pembuatan akte itu, saham akte PT Barik itu kayak itu 2023 setelah terbentuknya Glamshine. Awal Glamshine tidak ada PT, itu aja. Awal tuh kami tuh cuman dari meja belajar, dari dapur, dari meja belajar. Makanya kalau sekarang dia diduga minta 30 miliar pagi ini atas dasar apa di depan Bapak? Nggak tahu, Menjaga 8 tahun menjaga Cindy, Padahal itu kan kewajiban kalau seorang suami. Dia kerja juga di Glimsen kan digaji. Padahal saya bilang kamu nggak apa-apa kerja di sini di Glamshine jadi direktur, dengan gaji direktur kan gede kan. Kamu dapat 5% masih bisa nafkahin istri kamu nanti kemudian hari. Kamu bilang. Barangkali bisa. mungkin terakhir Kak, harapannya ke depan untuk langkah ke depannya dari Kakak dan Papa seperti apa? Buat Pak Randy sendiri mau jalur apa Pak? Saya siap menghadapi Bapak. Masih banyak yang belum saya bongkar di sini. Apakah mau jalur baik-baik? Kalau mau jalur damai, saya sangat terima karena buat kebaikan anak. Bahkan tadi malam direkam kok Noah akan saya biayai sendiri tunggal sampai dia besar. Direkam ya Pak ya sama aja. Direkam.